tuh, Iya. utara. Iya. Ion juga ada di dekat utara. Nah, itu dia. Akan kita lihat apakah Circle nanti memudahkan Ion dan juga Scarlet mendapatkan WWCD. Langsung saja, ini dia match terakhir kita. Irejol, selamat menyaksikan. Let's go. Baku hantam dan baku hantam lagi. Bakal seru. Tadi kita sudah melihat di match keempat tadi cukup kalau bilang match barbar ya. Ya, betul. Match barbar dan itu dia circle terakhir itu menjadi tempat yang jarang sekali diisi oleh circle terakhir itu, tapi tentunya semua tim berhasil memaksimalkan. Ada juga yang membuang waktu, menjual waktu juga, ada juga yang mengambil kesempatan dengan cukup cepat sehingga mereka mampu bertahan dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan kita membahas sedikit Mas Sanskui. Ya. Dengan di tahun keempat ini dari perkembangan PUBG Mobile di dunia kompetitif, dulu saya sempat berpikir karena saya juga dulu punya tim di komunitas Mas Sanskui, dan saya juga dari dulu kan saya bukan player. Betul. Saya benar-benar menjadi caster dan saya banyak mencuri ilmu juga. Saya pengen tuh terapkan di tim saya itu tidak membaca gameplay lagi ketika lihat di map saja. Tapi apakah bisa kalau tim kita lagi bermain tapi mereka harus pakai kayak apa ya, istilahnya screen capture gitu, bisa nggak? Terus coachnya sambil melihat. Oh, agar coach bisa memantau ya apa yang dilakukan oleh bisa dibilang anak asuhnya gitu. Nah, itu. Tim yang dia latih, gerakan apa yang dilakukan, rotasinya kemana, sehingga diperlukan screen capture saat dia lagi bermain. Mungkin itu bisa diterapkan saat latihan, tapi kalau turnamen karena kan ya saya juga belum tahu rules pastinya seperti apa, tapi kan betul. ada wasitnya. Iya, betul. Itu yang juga mungkin tidak bisa, tapi kalau untuk metode latihan itu sangat mungkin dilakukan harusnya, dan itu membantu sekali pasti. Walaupun memang agak sedikit tidak nyaman ketika mereka bermain, otomatis agak sedikit tidak nyaman ketika mereka memegang device mereka, dan juga agak lebih berat juga, ada berat kiri, berat kanan gitu. Tapi mau tidak mau, kalau sudah di scene kompetitif di tier 1 seperti ini, mereka sudah menjadi pro player, mau tidak mau mereka harus bisa. Dan kalau memang kesempatan itu bisa diizinkan, saya yakin itu hal yang baru harus dipakai sih. Ya, apalagi memudahkan para coach untuk melihat ya pergerakan-pergerakan, karena biasanya ada info-info yang kalau tanpa bukti itu no pick hoax, kata orang-orang ya. No pick hoax gitu, sehingga harus dibuktikan dengan benar-benar visualnya sama seperti yang dikatakan oleh player tersebut. Tapi sebenarnya hal tersebut sedang diantisipasi atau beberapa tim mengantisipasinya dengan merecord. Jadi setelah direcord disaksikan, tapi saat nge-record itu kan ngelihatnya harus selesai match. Kalau dengan screen capture tersebut lagi match bisa ditonton langsung. Itu keunggulannya ya. Pastinya akan kita lihat perkembangannya nanti seperti apa, karena lagi-lagi teknologi juga pastinya sangat berpengaruh dalam scene kompetitif dari PUBG Mobile Indonesia itu sendiri. Dan nanti apakah yang tadi Reski Boga katakan bisa terwujud atau tidak, itu juga melihat lagi ke rules yang diterapkan di sebuah turnamen. Tapi kita fokus terlebih dahulu, ini dia match terakhir yang akan kita lihat. GPX kembali, mereka mengambil area SMB. Scarlet Gaming Reverse Blue seperti biasa mereka juga menuju ke arah Severny. Iya, Severny sudah menjadi rumah tetap mereka juga. Apalagi saat ini mereka juga tidak diganggu oleh tim-tim yang mengambil area utara. Seperti tadi kita melihat juga, dan hari kemarin juga Boom sempat mengisi area utara. Tapi ya tidak ada, ternyata mereka juga bertemu lagi ya. Tapi Boom mengambil area lain mungkin. Bisa saja Boom mengisi area Sarki atau ke sisi lainnya juga. Jadi saat ini tim-tim masih cukup aman di daerah kompon mereka. Dan juga kita melihat dari Genesis Dogma Gits yang tadinya sudah mendapatkan 1 kali winner chicken dinner. Hari ini belum ada momen-momen clutch, belum ada juga back to back ya Mas Sansku ya. Betul, belum kita lihat ada momen seperti di hari-hari sebelumnya clutch yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hanya saja di hari ini kita ditunjukkan dengan mekanik-mekanik yang luar biasa di late game oleh Ponbit tadi saat Miramar pertama, lalu juga oleh Jaden saat Miramar yang kedua. Sendirian saja, memang belum berhasil untuk melakukan clutch, tapi gerakan-gerakan yang dia tunjukkan itu adalah gerakan cepat yang membutuhkan skill tinggi. Betul. Dan itu dia yang tadi kita sudah melihat keseruan untuk hari ini. Memang sudah ada beberapa tim yang sudah double winner chicken dinner, tapi secara untuk hari ini, secara 4 game yang sudah kita lihat itu belum ada yang langsung mendapatkan back to back. Jadi di game terakhir, dengan game pertama tadi winner chicken dinner itu dari tim Genesis Dogma. Lalu dilanjutkan dengan WWCD kedua itu pertama Alter Ego. Pertama Alter Ego, betul saja. Pertama Alter Ego, lalu Genesis Dogma.
setelahnya itu NFT, dan setelahnya Zone baru mendapatkan WWCD. Nah, apakah dari keempat tim yang sudah mendapatkan WWCD, adakah salah satu yang kembali mendapatkan WWCD untuk menjadi game penutup? Dan tentunya saja kita juga terus tetap netral-netral, tetap mendoakan yang terbaik untuk kelancaran di game yang ini, dan istilahnya kita juga Terus mendukung ya? terus mendukung, membantu teman-teman juga yang sedang mendoakan tim-tim yang belum perform hari ini. Tentunya terus kalian doakan yang terbaik, berikan supportnya yang positif agar mereka bisa memaksimalkan di game terakhir untuk menutup hari juga dengan wangi. Ya, menutup hari dengan wangi itu yang sudah dilakukan oleh pemain dari Bonafide di hari yang kemarin itu juga yang membuat mereka berada di puncak klasemen di akhir hari yang kedua dengan WWCD di match yang terakhir Erangel yang kedua di hari kedua. Tapi kita melihat saat ini klasemen kembali bergeser Reski Boga. Iya. Setelah match yang ketiga ternyata pemuncak klasemen bergeser. Alter Ego Limax berada di peringkat pertama. Tapi itu setelah match yang ketiga. Iya. Match keempat sudah berlalu sehingga pastinya bergeser kembali dari klasemen-klasemen yang ada. Sangat seru sekali karena kita juga masih dalam perburuan 20 bonus poin pertama. Itu dia. Untuk di minggu ini. Minggu pertama, siapakah yang berhasil membawa poin tertinggi dan mendapatkan bonus? Sekarang belum bisa ditebak karena masih banyak harapan, masih ada 2 hari lagi ya tentunya. Masih ada 2 hari juga, masih bisa dibalap-balap. Dan saat ini kita melihat GPX melakukan looting di daerah SMB tadi. Tidak terlalu lama, mereka langsung keluar dan berhasil di ujung jembatan masih bertahan, dan Voin juga langsung meninggalkan daerah Milta. Waktu keluar dari kompon mereka cukup sama, dan ada NFT juga tadinya yang masih berada di area Novo. Kalau mereka keluar dari jembatan yang sama dilalui oleh GPX, otomatis mereka bakal terjadi pertemuan dan juga pembegalan. Ini dia fight yang terus berulang dari tim yang berada di SMB dan juga tim yang berada di Milta. Pada masanya sempat ada Boom yang bertemu dengan NFT karena Boom sempat berada di Milta. Dan juga NFT selalu berada di Novo Repnoye. Tapi saat ini bergeser. Bukan Boom, bukan NFT yang terlibat fight, melainkan GPX yang berpindah drop zone-nya, berhasil mengusir Alter Ego Limax dari kekuasaan mereka selama 4 season. Butuh 4 season untuk ada yang menggeser Alter Ego Limax di area SMB. Iya, betul sekali. Karena kita tahu anak-anak juga dari GPX ini adalah mereka dulunya supply bank ya. Betul. Yang tentunya kita tahu mereka dulu kalau di Rangel itu bermain di Milbes. Jadi ya otomatis harus ada satu yang bukan tidak takut, tapi lebih memikirkan menghindari bahaya saja. Masih banyak opsi-opsi lain juga yang bisa dimainkan. Ya, itu yang juga perlu diperhatikan oleh tim-tim yang mencoba untuk mengkontes mungkin ya, Reski ya. Betul. Jangan sampai mengkontes tanpa sebuah persiapan, karena pastinya saat kita mengkontes sebuah kota di mana ada tim yang memang sudah berada di kota tersebut cukup lama, dia sudah hafal. Kita sebagai istilah tamu harus punya strategi yang lebih matang lagi untuk bisa meretake area tersebut, untuk bisa memenangkan fight di area itu. GPX tidak boleh terlalu lama di area ini karena NFT sudah mulai memantau dan NFT sudah mulai melancarkan sebuah tembakan dari drone. Nah ini dia, memang potensi mendapatkan knock itu agak sedikit kecil, tapi ketika kendaraan mereka dihancurkan, GPX kendaraan mereka dihancurkan, otomatis mereka bakal memakan waktu lebih lama lagi tetap bertahan di area jembatan. Karena kalau mereka keluar sudah semakin padat. Kiri sudah ada Genesis Dogma. Semua tim mayoritas sudah mulai bergerak di awal-awal menuju ke area bagian center circle. Karena melihat juga circle-nya masih cukup dilemah, bakal membanting ke arah pulau utama atau ke SMB. Jadi semuanya masih mengantisipasi dulu, bermain tipis-tipis. Tapi kita lihat, oh my god, circle-nya ke pulau utama. Wow. Ini dia circle yang sebenarnya saya harapkan tadi bukan ke atas tapi justru ke bawah. Untuk akhirnya kita melihat adanya area jembatan baru yang masuk ke BMPL. Belum terlihat sampai hari yang ketiga. Harus menunggu beberapa hari ternyata untuk kita melihat konstruksi jembatan baru yang sudah dibangun oleh Victor di SMB saat ini. Karena tadi hampir ada kesempatan tersebut, Reski. Hampir circle-nya menuju ke area jembatan. Sudah ada beberapa tim juga yang berada di jembatan kanan. Tapi mantul kembali circle-nya menuju ke area atas. Membuat
tim-tim seperti GPX harus segera bergerak karena NFT pasti akan masuk. Iya betul sekali, dan itu dia proyek yang sudah dilakukan. Ternyata Daybot lagi melakukan rotasi, harus tertangkap dari spray down seorang Super Una. Cukup baik dengan poin, memakan korban dan langsung menjadi poin elimination masuk untuk Super Una dari Alter Ego. Tapi saat ini Super Una tidak bisa bertahan lama di area luar, terkena hit tembakan balasan dari anak-anak GD yaitu Booms. Super Una, pemain yang mendapatkan momentum demi momentum di PMPL Spring Split 2022 ini. Karena kita melihat dari hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, Alter Ego Limax saat ada pemain yang bersinar itu adalah Super Una, selalu seperti itu. Iya betul. Super Una benar-benar super saat ini, dan aimnya semakin super. BNW sudah mulai bergerak, dikirimkan, mempercayai seorang Flux, mencoba membuka area lebih luas lagi ke area bukit tadinya, tapi tidak terlalu lama. Dia mencek saja dan kembali melakukan regroup, masih di area rumah yang sama bersama teman-temannya, dan itu dia sudah diisi oleh GD. Cukup dekat tapi sudah mendengarkan sebuah tepingan saja. Belum ada kontes yang terjadi, sejauh ini masih cukup aman, tapi Nicil terkena hit tepingan. Awas kepalanya, Satar dengan DP-nya cukup baik dan sakit. Helm dari barrier pasti hancur. Ya, sulit untuk bisa bertahan seorang barrier, apalagi dia sendirian di compound tersebut terpisah dengan teman-temannya. Bagi ternyata yang diincar oleh Satar untuk saat ini, dia melihat ada satu kendaraan yang bisa dihancurkan setidaknya untuk mengurangi kendaraan yang dimiliki oleh pemain-pemain BNW dan juga membuat rotasi mereka terhambat untuk sementara waktu. Upaya revive, ada tim rescue yang akan coba dikirimkan. Flux ternyata yang dikirim untuk menyelamatkan seorang barrier, tapi hati-hati saat Flux menyeberang, Satar bersiap untuk melakukan tembakan, tapi Satar miss the moment. Justru dia memang bagus meningkatkan awareness-nya menuju ke area bukit atau menuju ke arah compound maksud saya yang lebih jauh lagi, tapi itu adalah momen yang harusnya Satar ngepick ke arah Flux yang sedang nyebrang. Iya betul, ada space yang bisa terlihat jelas saat penyeberangan dari seorang Flux. Tapi mengingat lagi, tadi GD mendapatkan momen, mendapatkan sebuah knock ke arah tim BNW. Tapi mengingat mereka menyisakan 3 player yang membuat mereka tidak terlalu tinggi potensi mereka untuk melakukan push. Jadi mereka harus menahan dulu, karena tadi kalau mereka sampai tabrak ke kompon dari BNW, otomatis bakal menjadi fight yang cukup barbar ya, dan bisa join didengarkan oleh anak-anak Void, dan mereka kalau datang menjadi orang ketiga lagi bakal hancur-hancuran sudah. Mengingat lagi ini masih bagian area center. Apalagi tadi kalau kita lihat Flux sudah mempop up satu smoke, memang belum terlalu tebal, masih ada sedikit space, tapi kalau di spray dengan space kecil itu mungkin hanya 1 atau 2 peluru yang masuk menuju ke arah badan dari seorang Flux. Kita lihat juga, ini dia. Dalam 7 detik lagi, zona akan membentuk circle yang ketiga dan banyak tim sudah ngumpul di area tengah. Lagi-lagi, semua tim menginginkan secepat mungkin berada se-center mungkin. Saat ini yang sudah berada di tengah adalah Skylight Gaming Reverse Blue. Itu dia. Skylights Reverse Blue sudah mengisi bagian center. Mereka cukup cepat bergerak keluar dari daerah Saverni, mengamankan dan mendapatkan posisi yang cukup nyaman saat ini. Semua tim yang lagi pusing memikirkan bakal rotasi dan mengisi ke daerah mana. Tapi ternyata ada kecelakaan yang dialami dari Boom. Ken terjatuh, dan ini dia. Masih ada Fokker yang harus melawan beberapa player dari Ion di area ladang. Wow, Genforce harus tertangkap dari seorang Fokker. Cukup baik, teman-temannya datang di waktu yang tepat dan berhasil merita kompon yang diisi oleh anak-anak Ion. Karena mereka melakukan split, jadi otomatis follow up-nya belum bisa maksimal. Fokker lagi-lagi menunjukkan kualitas yang dia miliki, pemain yang hampir saja pensi di season yang kedua saat Boom gagal untuk lolos ke SEA, tapi dia menolak untuk menyerah, terus berjuang bersama tim yang membesarkan namanya Boom Esports. Berganti-ganti player masuk ke Boom, tapi Fokker tidak tergantikan. Itu dia Fokker, dan ini dia juga semakin dekat, mulai padat di area shelter. RRQ juga sudah mulai memaksimalkan, mengambil kesempatan mengisi bagian area lower ground, cekungan-cekungan, mangkuk-mangkuk yang berada di area shelter ini, dan juga ada GD. Wow, ini cekungan sebenarnya enak Mas Hanskui. Tapi ketika ada tim yang YOLO tiba-tiba dengan 1 unit masuk area cekungan, itu berbahaya, kaget pastinya. Itu juga yang harus diwaspadai oleh pemain dari Genesis Dogma, terlebih saat ini posisi mereka sudah mulai ketahuan. Ada seorang Ucup dengan M24-nya tadi melakukan percobaan pertama, belum ada peluru yang masuk ke tubuh dari pemain-pemain Genesis Dogma, tapi M24 ini terus menghantui pemain Genesis Dogma. Kalau kepalanya kelihatan sedikit saja, melakukan pick sedikit saja, pastinya Ucup tidak segan-segan untuk
melakukan sebuah tembakan. Percobaan kedua gagal, percobaan ketiga mungkin saja akan berhasil karena Ucup masih terus berupaya untuk mendapatkan knock menuju ke arah Genesis Dogma Kids. Iya, tadi juga kita melihat ada umpan-umpan manja yang dilakukan dari anak-anak GD untuk mengganggu pergerakan pemantau dari seorang Ucup. Hati-hati, jangan terlalu bermain dengan Ucup karena kalau dia sudah mengeluarkan lagu Ucup sudah. Cukup sudah pastinya, cukup sudah, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh pemain GPX menyudahi fight bersama dengan Alter Ego Limax. Karena Alter Ego Limax langsung ngacir menuju tempat yang berbeda. Kita melihat pemain NFT seperti biasa, ini adalah tim yang suka muter-muter di area tepi dari circle. Betul sekali. Ini tentunya sudah menjadi banyak hal yang baru yang diterapkan dari tim-tim ini. Saya lihat mereka cuma tidak latihan dan melihat pergerakan tim-tim di Indonesia saja. Otomatis mereka juga melihat pergerakan tim-tim yang semakin kuat dari gameplay tim-tim luar. Dan benar-benar mereka terapkan dan berhasil sampai saat ini sudah mulai banyak peningkatan juga beberapa tim dan Dewa United terlebih dahulu mengisi area atas. Otomatis NFT kalau masuk lagi bakal menjadi sebuah bola yang bakal disambut oleh kiper-kiper yang sudah terlebih dahulu, yaitu ada Boom dan juga ada Dewa United. Ada Dewa United di area utara memang, namun saat itu dia yang saya bilang terjadi melibatkan Dunia Games. Baku hantam terjadi di sini, Rancid tumbang. Ada pemain-pemain Dunia Games yang lain. Flyboy pun mengalami hal yang sama. Backup dari arah yang berbeda, Miliano menjadi pemain terakhir yang akan coba diincar, namun saat ini Satar running yang dia lakukan terus memberikan hit menuju ke arah Miliano dan berakhir sudah Satar menunjukkan kualitasnya. Rata sudah kali ini Dunia Games, namun Zone datang. Tim yang mendengar fight di sana bukannya menghindari area tersebut, justru ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi dan dihukum. Pemain-pemain Genesis Dogma gagal untuk bisa mendapatkan WWCD kedua di hari ini. Kau datang dan pergi begitu saja. Datang di waktu yang tepat juga dari Zone. Itu posisi dari GD saat itu. Mereka sebenarnya menyambut kedatangan DG itu dengan selamat datang di cekungan. Nah, betul tapi sekali. Zone juga datang berikutnya lagi dan menghancurkan kedua tim yang baru menyelesaikan fight. Dan saat ini Zone yang bisa mendapatkan cekungan berikutnya lagi. Tapi Flykido masih bertahan di area atas. Terlihat cukup jelas dari Ucup. Menjatuhkan dan mencoba spray down untuk mendapatkan poinnya. Masih tertutup oleh asap. Ada upaya pergerakan penyelamatan dari Linux. Tapi kendaraan mereka otomatis bakal dirugikan lagi. Bakal hancur. Harus banyak memainkan utility terus menerus. Zone sudah dipantau. Ini dia M24 yang memang sedari tadi berada di pundak dari seorang Ucup. Langsung berpindah kembali kita ke fight yang lainnya lagi karena sangat padat area ini. Setidaknya terpantau ada 3 tim, 4 tim bahkan yang terlibat dalam sebuah fight. Iya, dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Permainan Happy Birthday juga yang berada di area bunker ini. Ini kalau mereka ngeprank ya, mereka tutup pintu ini pakai kendaraan. Pintu ini dan juga ada pintu keluar di bagian belakang. Otomatis Void bakal menjadi anak goa. Wow, di spray down dengan Vector. Menjatuhkan seorang Alpha. Granat susulan untuk mencoba N. Masih ada Kenan berjuang bertahan. Akankah masih bisa diselamatkan? Flux terus menjaga area pintu. Oh, ternyata Alpha keluar. Wah, tidak diketahui. Oh, ada granat balasan. No. Terus diberikan pressure pastinya dengan sebuah granat. Kalau kita lihat pemain-pemain Void sudah membuat sebuah jebakan. Flux kalau dia keluar terlalu terbuka untuk melakukan N ke arah satu pemain dari Void. Ada Void yang lain di bawah untuk membackup, tapi kita berpindah juga menuju rotasi yang dibangun oleh Aura tadi. Berpindah kembali ternyata RRQ akan terlibat sebuah fight bersama dengan Zone. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tapi Zone terus terlibat fight. Iya, betul sekali. Dan ini posisi dari Zone ini mereka cukup agresif dan cukup berani. Tidak terlalu memikirkan hal yang lebih panjang lagi. Walaupun posisi mereka ini sangat terbuka. Tapi untungnya saja belum terlihat oleh tim-tim yang berada di bagian depan, kiri, dan kanan. Mereka bisa membackstep ke arah tim Onyx dan juga ke arah tim RRQ. Pemandian granat sudah mulai dilakukan. Banyu berhasil mengambil satu buah pos kecil yang bisa mempertinggi lagi visinya melihat ke arah anak-anak dari Onyx. Badan mereka sangat terbuka, menunggu waktu yang tepat. Circle-nya sudah update juga dan bergeser ke bagian kanan. Hello! Wow! Aduh Aim, ternyata Banyu yang harus terjatuh terlebih dahulu. Berbahaya. Sangat disayangkan momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Zone justru membuat mereka harus berputar kali ini, harus memikirkan lagi
kemana mereka akan bergerak, pola apa yang harus mereka mainkan. Tapi Banyu berhasil untuk di-revive. Tapi lagi-lagi kehilangan banyak waktu pemain-pemain John. Justru Nick bersama Onyx sudah mengitari area permainan mereka. Bahkan tembakan demi tembakan dilontarkan oleh seorang Joe Brandke menuju ke dalam smoke-nya. Turun juga Nick kali ini Terminator season pertama tumbang di tangan seorang Flekido. Mineral juga bersiap dengan sebuah UMP tembakan lagi-lagi menetralisir keadaan. Zone berhasil untuk setidaknya mengatasi jebakan atau juga push yang dilakukan oleh Onyx. Wah, ini pecah sih. Permainan baku hantam kembali Rosesi melakukan proning di area yang cukup terbuka. Langsung dijatuhkan tapi Mineral terbakar dengan molotov yang cukup on point. Tapi belum terlalu sakit apinya karena seorang Mineral bisa mematikan api dengan sekejap mata saja. Datang lagi Jar-Jar bersama Joe Brandke yang terus mengocar-ngacir, mengacak-acak fokus dari tim-tim lain. Dan itu dia, mereka hampir saja masuk ke arah kandang yang diisi oleh Scarlet Blue. Dan Joe Brandke terjatuh juga, Jar-Jar cukup low. Sulit untuk bertahan seorang Joe Brandke kalau kita lihat karena Mineral terus menunjukkan kualitasnya, terus memberikan peluru-peluru panasnya menuju ke area dari Joe Brandke yang tadi mencoba untuk mundur dengan kendaraannya. Memang saat kita mundur cukup lambat kendaraan tersebut, tidak secepat saat kita bergerak maju. Tapi kalau muter, Joe Brandke juga kehabisan waktu. Sangat sulit untuk bertahan, kita melihat dari arah yang berbeda. Poin sudah dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Lagi-lagi pola permainan open play. Eldoge menyebutnya ini open play. Bermain di area yang terbuka terus bergerak yang sedang dilakukan oleh Aura. Iya, dan ini posisi yang cukup baik. Cepat dimanfaatkan, di push, di press dari Hans For You bersama teman-temannya. Granat berhasil terconnect. Menjatuhkan dua player dari Skylights Reverse Blue. Dan itu dia. Mereka sudah harus puas. Oh, masih ada ya. Masih ada ternyata. Oh, sudah rata. Ada Dewa United yang datang. Reski Boga menuju tempat pertempuran. Selesai dengan Skylight Reverse Blue. Ternyata ada tamu yang lain. Granat diluncurkan, utility diluncurkan. Pastinya akan meledak sesaat lagi. Sudah meledak, belum memberikan damage yang berarti. NFT juga berada di area ini. Boom, mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari NFT. Wibu kali ini No Mercy mendapatkan sebuah momentum. Dunia Games, maksud saya Dewa United, langsung saja diratakan seluruhnya oleh pemain-pemain dari Aura. Alik sekali, tidak terlalu memakan waktu di area belakang. Aura langsung tabrak, karena kalau mereka bertahan di area belakang mereka bisa disambut oleh NFT dan juga Boom dari bagian tengah ladang. Dan saat ini NFT mencoba join, tapi NFT belum terlalu agresif karena mereka juga lagi mengalami sebuah knockout. Mereka harus mengambil waktu lagi untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi di area yang cukup nyaman sekali dimiliki dari RRQ. Aura harus segera menetralisir keadaan, namun ternyata itu bukan pilihan mereka. Mereka terus ingin mendapatkan elimination demi elimination, menantang satu tim. Selesai dengan SG tadi, selesai dengan DU. Kali ini NFT yang akan didapatkan oleh seorang Megazord yang sedang mengamuk. Ini dia Aura yang saat ini kembali bangkit dengan Sik yang sudah bermain. Aura Fire, geng kapak juga sudah mulai memotong pergerakan dari King Kong. Saat ini Bonafide mengalami tekanan 2 tumbang. Cuma bertahan beberapa waktu saja. Dan mereka harus memainkan utility dan ada kendaraan yang bisa menjadi fortingan. Tapi ada Browning Shoot yang kembali dilakukan ke arah anak dari Aura. Sedikit mendapatkan hit mark dan peluru panas masuk ke arah badan. Cukup dalam dan low HP. Oh my god. Kalau kita lihat, Ford berganti dari M4 menuju ke arah UMP. Berarti peluru dia sudah habis karena jaraknya jauh. Betul. Tapi dia memaksakan dengan UMP-nya. Sangat disayangkan. Scar L maksud saya, bukan M4. Saat ini Aura mulai datang menuju ke arah gudang yang dikuasai oleh RRQ. Cukup kuat sedari tadi RRQ memiliki defensif di gudang ini. Tapi Aura sedang dalam keadaan yang on fire mereka. Jaden bersama dengan No Mercy yang sedang panas-panasnya akan coba sedikit demi sedikit membuka celah dari defensif yang kuat yang dimiliki oleh Nerpeko bersama dengan RRQ Liu. Iya. Aura nih kepanjangannya angkatan udara kah? Itu memang karena dari tadi mereka melakukan tembakan-tembakan di udara. Betul, pelurunya di udara. Iya betul. Tapi ternyata satu player mereka masih tertahan di area belakang. Hans For You tertangkap, terlihat jelas dari scope dari tim-tim yang berada di area dalam circle. Harus terpulangkan, menyisakan 3 player. Masih ada Six lagi yang mencoba lari-lari YOLO. Di posisi yang sangat terbuka, berharap tidak terlihat. Boom, touchdown lagi di area kompon yang diisi oleh RRQ. Akankah RRQ Ryu mampu bertahan dengan setup defense mereka? Dikirimkan sebuah granat. Pang pang. Wow, meletup. Aduh! Granat berikutnya berhasil menjatuhkan seorang Fokker.
Fokker didapatkan, bahkan tidak hanya Fokker, pemain-pemain dari Boom semuanya didapatkan oleh granat dari Jaden bosku. Juga didapatkan, bukan Jaden, itu adalah Six yang membantu dari kejauhan, backup yang cepat ditunjukkan oleh pemain-pemain Aura. Tuyul kali ini berdekatan dengan Kraibu, bangkit dia, tembakan dilakukan dengan UMP-nya. Kraibu dipulangkan ke arah Tuyul pun dipulangkan karena ternyata RRQ memiliki defensif yang sangat kuat. Ion Misery cuma menyimak saja fight yang ada. 3 tim RRQ bakal komit terlebih dulu ke arah Aura. Jaden masih melakukan proning tapi tidak aware ke bagian kanan. Ada No Mercy yang mencoba backup. 2 tumbang bahkan 3. RRQ dalam bencana dan sudah rata. Misery masuk dalam top 2. Disiplin sekali, sabar mengantarkan sebuah peluang yang lebih baik lagi untuk Misery. Terlihat bagaimana setup cerdas ditunjukkan oleh Aura di match kali ini. Pemain-pemain Aura melakukan sebuah setup yang membuat RRQ sulit menebak di mana sebenarnya posisi pasti dari pemain-pemain Aura yang bertahan. Dengan 3 pemain saja mampu untuk memulangkan 4 pemain RRQ yang sedari tadi defensifnya kuat dan 16 elimination. Untuk sementara waktu dikumpulkan oleh pemain Aura. Ini dia saat Six sudah bermain, saat Aura sudah full squad. Ini yang terjadi. Tim yang sangat berbahaya di PMPL kali ini. Betul sekali, Aura No Mercy dengan begitu pede sudah menggunakan kendaraannya. Tapi Misery terus berputar di area pagar dari gedung ini untuk menjauhi dari anak-anak Aura. Tapi hati-hati, mereka fokus ke area bagian kanan. Bisa saja Misery backstep curi satu persatu dari anak-anak Aura. Akankah Misery mampu untuk bertahan melakukan clutch di sini? Momen clutch yang kita tunggu-tunggu dari tadi, akankah terjadi di game terakhir kita? Masih kita pantau terus. Six sendirian ke bagian kiri. No. Terjatuh Six. 1 tak jatuh. Tersisa 2. No Mercy bersama Jaden. Datang lagi Jaden. Harus tenang, jangan terlalu buru-buru. Kepala dari Misery sudah terlihat. Aduh, awi, adiai. Wah, tapi PK begitu cepat dan itu dia winner chicken dinner Aura Fire di game penutup kita. Makan sarden bansos pakai tempe bacem. Enak sekali. Aura nih bos, jangan macem-macem. Itu dia menyala bos. Sangat luar biasa. Six datang